Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Vina Juhena, Asraf Fauzan Tawari, saya Zakiatul Dorojak Jemar, saya Mario Karenisa. Di sini kami akan melakukan praktikum mandiri tentang pengujian hidrolisis garam. Berikut adalah tujuan setelah melakukan praktikum, yaitu mahasiswa mampu menyelidiki sifat asam atau basa berbagai jenis larutan garam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dasar teori, reaksi asam dengan basa membentuk garam disebut reaksi penetralan, tetapi tidak semua reaksi penetralan menghasilkan larutan yang bersifat netral, tetapi dapat bersifat asam atau basa, tergantung komponen asam basa pembentuknya. Berikut sifat keasaman garam berdasarkan asam basa penyusunnya. Untuk yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Kemudian yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Kemudian yang ketiga, dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga terapan ionisasi asam dan basanya. Kemudian, sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Hidrolisis merupakan istilah umum yang digunakan untuk reaksi zat dengan air. Menurut konsep ini, komponen garam atau kation dan anion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bereaksi dengan air atau terhidrolisis, membentuk H+ dan OH-. Adapun alat yang digunakan yaitu ada pipa tetes, cup plastik, sendok, plat tetes, tabung reaksi, mortar, dan alu. Kemudian ada bahannya yaitu cairan MSG, gula, air, pembersih lantai, deterjen, air teh, air perasan jeruk, air cuka, garam, pemutih, dan komik atau obat batuk. Dari kelompok kami, kita menggunakan 2 indikator alami yaitu ekstrak kunyit dan ekstrak kulit umbi. Berikut adalah langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, menyiapkan semua larutan yang telah dicampurkan oleh 100 ml air ke dalam cup. Kemudian, membuat indikator alami kulit umbi. Dari hasil pembuatan indikator kunyit umbi dan kunyit. Kemudian, memasukkan semua larutan ke dalam plat tetes menggunakan pipa tetes. Komik mana komik? Oh, sih tadi apa? Oh, cara di kamar kok sini. Kemudian memasukkan kertas lakmus merah ke dalam semua larutan dengan satu persatu. Untuk hasilnya bisa dilihat. Kemudian, memasukkan semua larutan ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes. Lakukan cara ini sama seperti cara yang pertama tadi.
Kemudian, masukkan satu persatu kertas lakmus biru ke dalam semua larutan. Tunggu beberapa detik, kemudian lihat hasilnya. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu pengujian menggunakan kertas trites, yaitu memasukkan semua larutan ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes seperti langkah yang sudah dilakukan tadi. Setelah selesai, masukkan kertas trites ke dalam semua larutan dan tunggu beberapa saat untuk melihat hasil yang akurat. Bisa dilihat untuk hasilnya. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu pengujian menggunakan indikator alami. Untuk langkah yang pertama yaitu memasukkan semua larutan ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes seperti yang sudah dilakukan pada tahap 1, 2, dan 3. Kalau dia model. Setelah selesai meletakkan larutan tersebut, lalu masukkan indikator alami ekstrak umbi, yaitu dengan 1 atau 2 tetes setiap lubang. Ada kan jadwal praktek sekarang. Ini per kelompok Kata Rinda itu. lagi ngerjain. Udah ya. Tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu pengujian dengan menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Langkah yang pertama yaitu memasukkan semua larutan ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes. Lakukan cara ini seperti cara yang telah dilakukan pada tahap 1, 2, 3, dan 4. Dikira-kira aja sampai berubah warna kali. Setelah selesai meletakkan larutan tersebut, lalu masukkan satu persatu indikator alami ekstrak kunyit pada lubang tersebut.
lalu tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Berikut adalah tabel hasil dari pengamatan, yaitu ada ekstrak kunyit, ekstrak kulit umbi, lakmus merah, lakmus biru, dan kertas trites. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Untuk pembahasannya yaitu berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui sifat larutan yang diuji dengan menggunakan beberapa indikator asam basa. Indikator asam basa yang digunakan yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator buatan dengan menggunakan kertas lakmus, lakmus merah, dan lakmus biru, dan kertas trites atau indikator universal berupa kertas. Sedangkan indikator alaminya menggunakan ekstrak kunyit dan ekstrak kulit umbi ungu. Larutan yang diuji yaitu perasan jeruk air, asam cuka, garam, dapur, deterjen, air teh, larutan pembersih lantai, larutan gula, air, alkohol, MSG, dan sirup obat batuk dan pemutih pakaian. Untuk kesimpulan pada praktikum ini yaitu berdasarkan data hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu asam dan basa memiliki sifat yang berbeda di antara sifat-sifat tersebut, yaitu asam rasanya masam, memiliki pH kurang dari 7, bersifat korosif, dan dapat memerahkan lakmus biru. Sifat basa yaitu rasanya pahit, memiliki pH lebih dari 7, bersifat kaustik dan membirukan lakmus merah. Yang kedua yaitu perbedaan asam dan basa yaitu asam pH kurang dari 7 sedangkan basa pH lebih dari 7. Masam bersifat korosif atau merusak sehingga tidak boleh sembarangan dipegang. Sedangkan basa bersifat kaustik atau dapat menimbulkan iritasi. Sifat asam yaitu dapat memerahkan lakmus biru sedangkan basa dapat membirukan lakmus merah. Kemudian yang ketiga yaitu larutan yang bersifat asam diantaranya air perasan jeruk, asam cuka, air teh, alkohol, MSG, dan sirup obat batuk. Sedangkan larutan yang bersifat basa dalam percobaan ini dinyatakan deterjen, larutan pembersih lantai, dan pemutih pakaian. Kemudian yang keempat yaitu ada indikator asam dan basa yang digunakan dalam praktikum ini ada dua macam, yaitu indikator alami dan buatan. Indikator alami yang digunakan dalam praktikum ini adalah ekstrak kunyit dan ekstrak kulit umbi. Sedangkan indikator buatan yang digunakan dalam praktikum ini ada dua macam, yaitu indikator kertas lakmus dan trites. Sekian penjelasan praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.